Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim ambadu. Yang perlu kepada iman itu adalah kita. Jadi kita membutuhkan iman kita meningkat. Kalau kita perlu iman kita meningkat, maka kita perlu usaha untuk meningkatkan iman kita. Jadi kalau kita perlu kepada barang-barang, keperluan-keperluan kita di dunia, maka kita pun keluar dari rumah kita. Kita tinggalkan istri kita, tinggalkan anak kita. Karena kita berhajat untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Maka untuk agama pun, kalau kita tidak bergerak, maka kita tidak akan mendapatkan. Jadi iman ini datang itu dengan usaha juga. Kehidupan di dunia, untuk keperluan kita hidup di dunia, ini kita perlu usaha dengan datang ke kantor, pergi ke sawah, kan, pergi ke ladang, kerja di pabrik. Ini untuk usaha yang sebentar saja kehidupan dunia, yang hanya 60-70 tahun, kita perlu usaha. Apalagi kehidupan di akhirat yang abadi selama-lamanya. Kehidupan bukan 60-70 tahun di akhirat itu, tapi selama-lamanya. Maka orang yang pintar itu dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Betul tidak, Dek? Betul. Betul tidak? Betul. Bilang dong, betul. Iya, karena kehidupan dunia ini sementara. Yang abadi itu di akhirat. Maka untuk akhirat ini kita harus persiapan yang sungguh-sungguh. Jangan sampai menyesal. Untuk kehidupan yang akan kita tinggalkan, kita sungguh-sungguh. Dunia ini bukan tempat tinggal. Bukan tempat tinggal yang selama-lamanya. Kalau kita berpikir bahwa dunia ini adalah untuk kita tempati, tidak ada orang yang mati. Orang yang baik ataupun orang yang buruk, tetap saja dia akan mati. Akan meninggalkan rumahnya, meninggalkan sawahnya, meninggalkan tokonya. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada yang selamanya di dunia ini. Ingin kaya selamanya, ingin sehat selamanya. Padahal sakit juga, benar nggak? Kadang kita sakit, kadang kita sehat. Maka kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting itu iman yang dikekalkan tuh. Supaya apa? Supaya kita mati membawa iman. Dan setelah kita mati, iman itu yang kekal. Iman dibawa ke kubur, dibawa ke mahsyar, dibawa ke mizan, dibawa ke sirat. Ini akan menyelamatkan kita di sirat itu iman. Yang menyelamatkan kita di mahsyar itu iman. Yang menyelamatkan kita di kubur itu iman. Jadi kita ini orang-orang yang sedang berada di ambang pintu kematian ini, harus berpikir bahwa ini kita harus mempersiapkan iman kita. Jangan sampai menyesal. Rabbana absorna wa sami'na farji'na. Jadi setelah masuk kubur, baru dia melihat, baru dia mendengar. Kembalikan kami ke dunia. Sudah selesai. Sudah banyak peringatan-peringatan yang menyeru kepada iman, menyeru kepada amal. Kita lalai. Kita ini mendengar petasan saja kaget, benar nggak? Iya. Apalagi dengar nanti dipukul sama malaikat, nanti bagaimana? Dipukul malaikat. Kalau kita menjawab, marobuka. Kemudian dijawab petasan. Marobuka. Misalnya dijawab hartaku.
Marobuka istriku, marobuka uang, jabatan, kekuasaan. Siapa Tuhan kamu? Tuhan kamu tuh Allah. Kalau nggak bisa menjawab Allah, dihajar langsung, digebuk. Nah, bunyi petasan itu hanya ya nggak ada. Tapi kita sudah kaget, apalagi dipukul malaikat, bener nggak? Nah, kita ini banyak tidak sadar bahwa kita ini akan segera mati. Nah, kita harus mempersiapkan diri kita. Maka insya Allah kita persiapan dengan banyak-banyak ke masjid, banyak-banyak memperbaiki iman kita. Maka insya Allah kita usaha atas iman ini kita sungguh-sungguh supaya Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita di dalam iman. Bersedia insya Allah? Insya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.